Malam itu hujan turun deras, menimbulkan suara gemericik di atap rumah tua peninggalan nenek Liana. Gadis berusia 19 tahun itu baru saja pindah ke rumah tersebut setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Ia duduk di kamar, menatap bayangan dirinya di cermin besar yang sudah usang. Ada sesuatu yang aneh, seolah bayangannya tidak bergerak bersamaan dengannya. Dengan perasaan merinding, ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Keesokan paginya, Liana bangun dengan perasaan tidak enak. Saat ia membuka jendela, ia melihat jejak kaki basah di lantai kayu, padahal semalam ia yakin sudah mengunci pintu. Napasnya tertahan, dan ia segera memeriksa seluruh rumah. Tidak ada siapa-siapa, tetapi jejak itu mengarah ke cermin di kamarnya. Dengan hati-hati, ia menyentuh permukaannya dan merasa cermin itu lebih dingin dari biasanya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Cermin itu selalu terlihat berkabut meskipun tidak ada uap atau embun di dalam kamar. Suatu malam, saat ia hendak tidur, terdengar bisikan pelan dari arah cermin. "Pergi sebelum terlambat." Suara itu lirih dan terdengar putus asa. Jantungnya berdetak kencang, namun ia mencoba berpikir logis dan mengabaikannya. Liana mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang gadis yang mirip dengannya terperangkap di dalam cermin, berusaha keluar dengan mata penuh ketakutan. Gadis itu terus berusaha mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak terdengar. Setiap kali Liana terbangun, ia merasa tubuhnya semakin lemas dan energi hidupnya terkuras. Ia mulai curiga ada sesuatu yang salah dengan cermin itu. Ketika ia menceritakan hal ini kepada sahabatnya, Dita, gadis itu tertawa dan menganggapnya hanya stres karena perubahan hidup yang drastis. Namun setelah menginap semalam di rumah Liana, Dita berubah. Ia tampak pucat dan enggan berbicara tentang kejadian yang dialaminya. "Jangan tidur menghadap cermin," katanya dengan suara bergetar. Liana semakin ketakutan. Pada malam berikutnya, Liana bertekad untuk membuktikan semuanya. Ia menaruh kamera menghadap cermin dan merekam semalaman. Keesokan paginya, saat memeriksa rekaman, ia membeku. Pada pukul 2 dini hari, bayangan dirinya di cermin bergerak sendiri, menatap langsung ke kamera dengan senyum menyeramkan. Lebih buruk lagi, pada akhir rekaman, bayangan itu keluar dari cermin. Liana segera menelepon Dita, tetapi sahabatnya tidak menjawab. Dengan panik, ia berlari ke rumah Dita dan mendapati gadis itu terbaring lemas di tempat tidur dengan wajah pucat pasi. Dia ada di sini," bisiknya lemah. Liana tidak mengerti siapa yang dimaksud, tetapi ia tahu bahwa ini bukan hanya imajinasinya dan Dita. Sesuatu dari cermin itu nyata dan berbahaya. Ia memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumahnya. Dari seorang tetangga tua, ia mendengar bahwa dahulu ada seorang gadis bernama Laras yang tinggal di rumah itu. Laras ditemukan tewas di depan cermin dengan wajah penuh ketakutan, dan sejak itu, kejadian-kejadian aneh selalu terjadi di rumah itu. Orang-orang percaya arwah Laras masih terjebak di dalam cermin. Malam itu, Liana mencoba berbicara langsung ke cermin. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, tetapi bayangannya di cermin mulai berubah. Wajahnya menjadi lebih pucat, matanya menghitam, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Liana mundur ketakutan, tetapi tiba-tiba cermin itu retak sedikit, seolah sesuatu dari dalam berusaha keluar. Tidak tahan lagi, ia mencoba membuang cermin itu. Dengan susah payah, ia menyeretnya ke halaman belakang dan berusaha menghancurkannya dengan palu. Namun, sebelum ia berhasil memecahkan cermin itu, tiba-tiba bayangan dirinya dalam cermin berteriak, "Jangan!" Liana tersentak mundur.
Liana membeku saat bayangan itu keluar dari cermin dalam bentuk transparan. Sosok itu mirip dengannya, tetapi dengan mata penuh kesedihan. Aku Laras. Aku bukan ancaman, tapi dia. Dia sudah bangun, ucap Laras. Liana merasa bulu kuduknya berdiri. Jika Laras bukan ancaman, lalu siapa yang ia maksud? Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Dari dalam cermin yang retak, muncul bayangan lain, lebih besar, lebih mengerikan. Wajahnya gelap, dengan senyum menyeringai. Kau seharusnya tidak mencoba melawan. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Laras berteriak. Lari, Liana. Liana berlari sekencang mungkin, tetapi bayangan itu mengejarnya. Ia bersembunyi di kamar, mengunci pintu dengan gemetar. Namun, suara langkah kaki bergema mendekat. Dalam kepanikan, ia melihat sekeliling dan menemukan sebuah buku tua di rak. Buku itu berisi tulisan-tulisan aneh tentang roh yang terjebak dalam cermin. Di dalam buku tua itu, ia menemukan sebuah mantra untuk mengusir roh jahat yang terperangkap di cermin. Dengan tergesa-gesa, ia mulai membacanya dengan suara gemetar. Bayangan hitam itu meraung marah, cermin bergetar hebat, dan tiba-tiba cahaya terang menyilaukan memenuhi ruangan. Saat Liana membuka mata, cermin itu pecah berkeping-keping. Tidak ada lagi bayangan menyeramkan atau bisikan misterius. Laras menatapnya dengan senyum lega. Terima kasih, katanya sebelum tubuhnya memudar perlahan. Liana menghela napas lega, merasa beban besar telah terangkat dari rumah itu. Namun, sebelum ia benar-benar merasa aman, ia mendengar suara lirih dari pecahan cermin di lantai. Aku belum selesai. Suara itu berbisik. Liana membeku, menyadari bahwa ini belum berakhir. Liana menatap pecahan cermin di lantai dengan perasaan takut yang kembali menghantuinya. Suara itu terdengar jelas, di ruangan yang sudah sunyi. Ia mengambil pecahan terbesar dan melihat bayangan dirinya di sana. Namun, mata bayangan itu berbeda. Lebih gelap, lebih dalam, seperti lubang tanpa dasar. Dengan cepat, ia melemparkan pecahan itu ke dalam laci dan menutupnya rapat. Liana berpikir bahwa mungkin rumah ini masih menyimpan rahasia lain. Ia memutuskan untuk mencari lebih banyak petunjuk. Ia menggeledah lemari tua di ruang bawah tanah, tempat barang-barang peninggalan neneknya tersimpan. Di antara tumpukan buku dan kain lapuk, ia menemukan sebuah jurnal tua dengan nama Laras tertulis di sampulnya. Dengan jantung berdebar, ia mulai membaca isinya. Jurnal itu menceritakan kisah Laras yang mengalami hal serupa sebelum kematiannya. Ia sering mendengar bisikan dari cermin dan melihat bayangan yang bukan miliknya. Laras sempat mencoba kabur dari rumah ini, tetapi setiap kali ia pergi, sesuatu selalu membawanya kembali. Hingga akhirnya, ia menuliskan kalimat terakhirnya. Dia sudah menungguku di dalam cermin.